kesulitan itu mesti ada kemudahan. Tapi kemudahan itu harus kita cari. Kita bereksperimen terus supaya jadi ada kemudahan. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini nitip bagaimana cara membuat tanaman cabai itu menjadi lebat dan berbuah banyak. Ini memang jadi harapan semua petani, tapi banyak petani yang tidak tahu cara membuat tanaman cabai itu menjadi lebat buahnya. Caranya sangat mudah sekali. Tadi bibit cabai yang berumur kurang lebih 1 bulan tadi, dengan ciri pertumbuhan daun sudah mencapai 6 atau 8 daun, kemudian kita potong pucuknya, atau bisa istilah dengan potong pucuk, dengan tujuan dipotong pucuk tadi nanti tumbuh tunas-tunas baru di ketiak-ketiak daun muda itu tadi. Jadi asumsinya bahwa misalkan dalam satu batang tumbuh cabai itu kalau tidak kita potong cuma lurus saja, kemudian baru tumbuh cabang V kayak gini. Ini baru pertumbuhan V yang pertama. Jadi nanti nunggu waktu supaya dia bercabang lagi, membutuhkan waktu lama. Tetapi kalau kita potong dari awal pucuk tadi, nanti misalkan ada di bawah yang kita potong ada tunas atau 4 daun, diasumsikan nanti akan tumbuh 4 cabang baru. Yang dengan 4 cabang baru tadi, kemudian ada tumbuh 4 V yang akan tumbuh dengan lebat dan membuahkan bunga-bunga dan cabainya yang akan banyak. Itu kunci sukses tanam cabai. Kita contohkan seperti ini. Kita ada daun yang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil yang kita sisakan daun yang warna tinggal 4 saja. Potong. Ini kasihan memang tidak punya tunas. Jadi ini contoh tanaman cabai yang tidak saya potong begini tadi. Jadi batangnya tunggal 1, cuma batang V-nya di atas. Ini tanamannya, ciri-ciri tanamnya tegak, tinggi. Dan kalau di daerah perkotaan atau di daerah dak atau di daerah atap rumah ini riskan sekali. Jadi tertempat dengan angin yang sangat lebat, nanti bisa patah batangnya. Tapi beda dengan ini saya potong pucuknya, jadi batang-batangnya agak banyak di bagian bawah ini. Dengan ciri tanaman tadi tidak tinggi, tapi dengan pertumbuhan cabang-cabang yang baru dan pertumbuhan bunga-bunga cabai yang banyak. Ini kelebihan dan keunggulannya. Bibit cabai yang sudah siap dipindahkan di media besar dengan ciri-ciri benih cabai tadi sudah mempunyai daun 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang ini masih belum agak, lamnya masih kecil ya, jadi belum kuat. Ini sudah bisa dipindahkan dengan cara mengambil dengan alat pisau gini. Ini sudah pantas atau sudah mampu dia untuk bertahan hidup di polybag yang besar. Ini salah satu polybag ukuran 30-30. Ini sudah seperti ini nanti contohnya tanaman cabai yang sudah dipindahkan ke polybag yang ukuran lebih besar lagi. Ini tetap perlu kita perawatan, tetap penyiraman 1 hari 1 kali tergantung kondisi. Kalau kondisi cuacanya baik, masih baik itu relatif nggak terlalu panas ya coba sekali aja. Tapi kalau di musim kemarau harus 2 kali pagi dan sore, karena kalau kekeringan juga kasihan lagi tanaman cabainya. Ini kita butuh waktu kurang lebih 3 bulan sudah mulai tumbuh
cabai bunga-bunga dan cabai-cabai muda itu mulai tumbuh, dan tidak lupa harus kita beri perlakuan pupuk. Pupuknya bisa berwujud pupuk kandang, kotoran sapi, kotoran kambing, dan kotoran ayam. Jadi semua kotoran hewan yang kita gunakan diusahakan tidak berbau. Kotoran hewan itu bagus semua, asalkan kotoran hewan tadi sudah lama, jadi tidak baru keluar tuh kita masukkan, jangan. Kita kotoran tadi harus kita diamkan dulu selama 2 atau 3 bulan dulu, atau bisa dicampur dengan kompos, pupuk kompos. Pembuatan media itu harus benar-benar kita perhatikan, jangan sampai terlalu berat dan terlalu ringan. Kita bisa rasakan kok ini pas atau tidak, dan kondisi tanahnya itu agak gembur, tidak terlalu padat sekali. Ini contoh media yang bagus, banyak sekamnya. Kalau terlalu berat, terlalu padat, itu banyak tanahnya. Diusahakan seimbang, perbandingan seimbang antara tanah, sekam, dan pupuk. Kenapa kok banyak yang takut dengan air hujan? Karena air hujan mengandung zat asam. Jadi diusahakan pH tanah itu di antara 5 sampai 7. Skala pH tanah itu, alat pH tanah itu pengukuran. Itu bisa diatasi supaya pH tanah itu bisa normal dengan cara kita menaburkan gamping. Sedikit aja gamping bisa ditaburkan, bisa kita kasihkan air dulu baru kita siramkan juga bisa. Itu mengatasi pH tanah. Jadi semua permasalahan di tanam itu tergantung dari kelembapan tanah tadi, ke pH tanah ukuran yang kita ambil yang angka 7 ke atas. Kalau 7 ke bawah itu masih asam, itu kurang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kesulitan itu mesti ada kemudahan, tapi kemudahan itu harus kita cari, kita bereksperimen terus supaya jadi ada kemudahan. Nah, itu ternyata untuk menanggulangi air hujan yang berlebih kita perlu cari ilmu dengan cara ketemu dengan cara memakai gamping dolomit namanya. Menanggulangi hama saya memakai rendaman air tembakau, yang tembakau itu saya rendam 1 malam, kemudian paginya baru kita semprotkan. Itu untuk menanggulangi daun keriting. Tapi Bapak Ibu semua bisa menggunakan yang lain, bisa menggunakan air brambang, air daun sirsat, dan air jeruk nipis. Dan di akhir video ini akan saya sampaikan, petani desa jangan kalah dengan petani kota. Mari kita sama-sama bertani untuk ketahanan pangan kita semuanya.